mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan rujukan moral ya. Yang paling besar itu atau yang setiap tahun muncul itu kayaknya pada saat penerimaan peserta didik baru. Di satu sisi kita harus melaksanakan PPDB sesuai dengan juknis yang berlaku. Di sisi lain banyak permintaan untuk bisa masuk di SMA Negeri 1 Berau melalui di luar jalur seperti itu, dan mengharapkan anaknya masuk di SMA 1. Kemudian harapan itu juga memang masuk dalam kriteria bisa diakomodir sesungguhnya, karena mereka adalah para alumni, ya kan. Terus kemudian yang kedua, mereka itu juga atasan. Terus kemudian juga bahkan mereka yang sudah pernah bertugas di tempat ini, di satuan pendidikan ini. Jadi betul-betul dilema sih ya untuk memberikan keputusan. Kita ambil kasus, boleh beda kasusnya nggak ya? Boleh. Kalau kita ambil kasus yang pertama tadi seperti PPDB itu, ya jelas kalau agar pelaksanaan PPDB itu berjalan dengan baik, gitu kan, terus mengakomodir tidak semua kepentingan, maksudnya mengakomodir sesuai dengan juknis yang ada, maka yang paling pertama adalah memberikan pemahaman yang pasti kepada semua panitia PPDB tentang sistem yang kita gunakan, yaitu semua siswa yang masuk melalui PPDB melalui sistem berdasarkan juknis yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Berau. Nah, terkait dengan kasusnya bila ada seseorang yang tanda kutip pokoknya harus masuk di SMA Negeri 1 Berau. Nah, ini yang tidak ada kata lain adalah menjelaskan juknis yang berlaku dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa tidak ada satupun yang masuk di SMA Negeri 1 Berau, melainkan mereka melalui prosedur yang berlaku. Nah, sehingga mereka merasa tenang bahwa tidak ada yang dikecualikan. Artinya kalau dia masuk, semua yang masuk di SMA Negeri 1 Berau melalui proses PPDB yang transparansi, akuntabel, maka mereka ridho sebenarnya walaupun tidak masuk, karena mereka sesuai dengan juknis. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting dari situ adalah memberikan keyakinan kepada mereka bahwa yang kita lakukan ini tanpa pengecualian, semua melalui prosedur yang sudah ditetapkan, melalui juknis yang sudah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian nanti kan tidak ada bentrok kepentingan di dalamnya. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan. Jadi ada internal, kemudian ada eksternal. Ya, seperti itu. Ya, internalnya tadi kepada para warga sekolah, kemudian para panitia PPDB. Nah, itu internalnya. Kemudian yang eksternalnya adalah mereka yang mau masuk di SMA Negeri 1 Berau ini, itu diberikan pemahaman bahwa yang masuk di SMA Negeri 1 Berau ini adalah sesuai dengan juknis dan prosedur yang berlaku. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Yang efektif ya. Iya, yang efektif. Jadi kita ke satu kasus biar biar lebih dalam ya. Jadi contohnya seperti PPDB. Nah, PPDB ini apa langkah-langkah yang dilakukan supaya berjalan dengan baik gitu kan? Kita bebas dari dilema untuk memutuskan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk tidak ikut-ikutan sebagaimana yang tidak baik itu. Nah, yang perlu dilakukan, yang kami lakukan adalah
memberikan merolling, nah itu merolling kepanitiaan. Kenapa? Karena biasanya ini ada bahasa yang mengatakan bahwa ada orang dalam, nah, seperti itu. Walaupun kita berada dalam satu lingkungan pendidikan atau satu lingkungan sekolah, maka perlu dilakukan pemahaman yang menyeluruh, nah, sehingga mereka harus terlibat langsung dalam proses PPDB itu, tidak melihat saja tetapi melaksanakan. Nah, setiap orang punya kesempatan untuk menjadi panitia PPDB dengan sistem yang sudah kita jaga supaya sesuai dengan prosedur. Jadi siapapun nanti bisa menjelaskan bahwa memang betul ketika mau masuk di SMA Negeri 1 Berau itu sesuai dengan prosedur. Nah, buktinya salah satunya adalah mereka ikut terlibat di dalamnya. Sebab kalau mereka tidak libatkan, nantinya yang akan menjadi bahasa mereka adalah seperti ini, seperti itu, gitu kan. Tetapi kalau dia terlibat langsung, kemudian kita sampaikan kebenarannya, sampaikan dia terlibat langsung dalam PPDB, mereka bisa bercerita karena dia mengalami sendiri, gitu kan. Nah, seperti ini yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Berau. Menurut saya langkah yang saat ini paling efektif untuk kemudian memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Sebab ketika ada orang yang mau memaksakan dirinya untuk masuk di SMA Negeri 1 Berau, dia pasti akan mencari celah, mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitaran kita. Maka ketika dia bertanya kepada siapapun, maka jawabannya sama. Sampai pada juga kita juga sampaikan prosedur ini kepada atasan kita. Sehingga ketika mereka pun datang ke atasan kita, jawabannya sama dengan apa yang kita sampaikan di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, ini menurut saya cara yang paling efektif untuk saat ini dalam rangka memudahkan kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya dilema. Sebab ketika kita PPDB pasti tuh kepala sekolah jadi pusing, gitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi ada ya beban psikologi, gitu kan, sosial dan seterusnya. Di sisi lain kita harus menjalankan prosedur sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam sistem seperti itu. Tantangannya itu yang sering terjadi itu ya, kalau kasus PPDB mungkin kalau kita sudah sepakat semua, insya Allah tidak terlalu banyak ya ininya. Saya ke PPDB dulu. Tantangannya itu adalah mereka yang tidak puas dengan apa yang kita sampaikan, ya kan? Pasti mereka ada kekecewaan, ya kan, ada kekecewaan. Yang persoalannya adalah kalau kekecewaan ini kemudian diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan yang frontal, nah, seperti itu. Nah, ini tantangan besar. Semisal waktu di awal-awal PPDB di tahun-tahun sebelum pandemi itu kan luar biasa. Mereka mau membakar sekolah, mereka mau membunuh panitia, gitu kan, sampai kami harus menelpon polisi untuk menjaga kami dalam proses PPDB. Kenapa? Karena mereka pengen sekali untuk memasukkan anaknya di SMA Negeri 1 Berau, dan kemudian di dalam benaknya itu masih ada pemikiran bahwa itu bisa diatur. Nah, seperti itu. Sementara kita tidak ada hal yang seperti itu. Nah, ini tantangannya. Kemudian tantangan berikutnya adalah ya tantangan sosial sih ya. Terkadang di lapangan itu saling menghindar, gitu kan. Padahal kita tidak ada maksud yang lain-lain karena memang kita menjalankan aturannya. Ya, ini menjadi tantangan kita ketika mengambil keputusan itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kasus yang lain, kalau yang memerintahkan itu atasan kita yang punya kuasa terhadap penilaian, kemudian apalagi masalah kedepannya karir, ya kan, terus kemudian mutasi, gitu kan, ya memang itu dilema.
kalau di saya sih alhamdulillah, karena menganggap bahwa pekerjaan itu di mana saja selagi kita bisa mengabdi, bisa dijadikan tempat untuk mengabdi. Nah, kalau misalnya kita mengharapkan untuk tidak berada mau terus di tempat ini, maka itu akan menjadi dilema. Sebab kalau atasan misalnya kecewa dengan keputusan kita, maka biasanya sih berdampak pada keputusan-keputusan selanjutnya. Nah, seperti itu, karena dianggap tidak loyal terhadap atasan. Nah, gitu. Tetapi kalau ini dilakukan penyamaan persepsi di awalnya terkait dengan PPDB itu, maka insya Allah kita satu derap langkah. Nah, yang menjadi masalah itu kalau misalnya kita tidak sama iramanya. Atasan kita maunya seperti ini dan kita melaksanakan tidak seperti yang diinginkan, maka biasanya berdampak pada hubungan hubungan antara atasan dan bawahan seperti itu. Ya di tempat-tempat lain itu banyak yang dimutasi gara-gara persoalan itu. Tapi kalau kita ya memang harus meluruskan niatnya, bekerja untuk apa gitu kan. Seperti itu aja sih sebenarnya yang menjadi tantangan berat kita, karena namanya orang yang pernah menjadi atasan tiba-tiba menjadi bawahan gitu kan. Misalnya walaupun misalnya kepala sekolah ini sebagai tugas tambahan oleh seorang guru, tapi biasanya kalau kepala sekolah terus tiba-tiba ditugaskan kembali menjadi guru itu kan masih banyak anggapan bahwa itu turun derajat gitu kan. Turun tahta gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan kembali ke personalnya masing-masing, personalnya lagi. Kalau itu menganggap sebagai sebagai tahta misalnya menjadi kepala itu, maka dia ketika kembali bertugas sebagai guru itu menjadi turun tahta gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya jabatan itu sebagai amanah, tempat untuk mengabdi, berarti kita tidak lagi bisa mengabdi lewat situ gitu kan, tetapi mengabdi di tempat lain atau di tugas yang lain. Nah, seperti itu. Tapi Pak, kalau tadi kan kebenaran versus loyalitas berarti Pak. Iya. Kita tetap akan mengambil kebenaran berarti Pak. Iya, mestinya. Ya, mestinya seperti itu. Karena loyalitas itu sebenarnya juga harus didefinisikan gitu kan. Saya yakin kalau loyalitas itu sebenarnya lebih kepada bagaimana seseorang itu melaksanakan berdasarkan aturan. Nah, seperti ini. Tetapi ada orang yang kemudian berpikiran bahwa loyalitas itu lebih kepada bagaimana dia bisa memenuhi keinginan daripada atasan. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa diselesaikan langsung, kita selesaikan langsung. Saya lebih kepada kasus PPDB. Kalau kasus PPDB ini yang banyaknya itu memang kita harus lakukan secara langsung, karena kita tidak bisa menunggu, karena berproses sudah PPDB ini kan. Nah, kalau mereka menunggu kemudian diberikan keputusan, mereka akan tidak terdaftar di salah satu sekolah yang diinginkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau model kasus-kasusnya yang lain, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi di sekolah kita ini kan, memang yang paling pertama adalah cek and recheck dulu. Kita mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, seperti dari anaknya sendiri, dari yang bermasalah sendiri umpamanya, terus kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta dari di luar dia, seperti itu. Jadi kalau model seperti ini berarti terjadwal, gitu kan. Kemudian langkah konkretnya atau efektivitas langkahnya itu kan kita membentuk tim. Kalau model seperti ini kita membentuk tim, sehingga timnya harus dibentuk untuk meneliti kasus itu. Nah, tujuan tim ini apa? Pertama, mencari fakta kebenaran kasus itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kemudian dimusyawarahkan langkah yang terbaiknya, sebab semua punya dampak, gitu kan? Semua punya dampak. Nah, kemudian dari situ baru kemudian kita memutuskan dari pertimbangan berbagai macam pihak, karena ini menyangkut kepentingan lembaga, maka sebisa mungkin dampaknya itu tidak terlalu besar terhadap lembaga ini.
dan kepada teman-teman yang menjadi tim dan lingkungan sekolah kita, seperti itu. Jadi dibentuk tim, terus kemudian pastilah kalau dibentuk tim pasti ada penjadwalan kapan ketemunya untuk membahas ini dan seterusnya, sampai kepada kapan kita harus memanggil yang bersangkutan untuk menyampaikan keputusan kita, seperti itu. Dan terkadang setelah tiga dimensi ini ketemu, kita sebagai di pihak sekolah, kemudian pihak yang bermasalah dalam tanda kutip ya, kemudian yang ketiga yang harus disampaikan hasilnya itu, walaupun sudah ketemu terkadang itu juga belum mencapai kata sepakat. Terkadang kita juga harus take down kembali, kita mundur lagi ke belakang kan, untuk kemudian menyampaikan strategi ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tidak ada langkah-langkah yang baku, gitu kan? Tetapi yang ada itu adalah bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah, seperti itu. Karena ada juga masalah yang kemudian bisa selesai dengan tidak memerlukan langkah yang banyak, gitu kan? Tidak melibatkan banyak orang. Terus dan juga seringkali juga ada suatu masalah yang menurut kita sepele tetapi kita harus melibatkan banyak orang. Jadi mungkin itu kalau saya sampaikan begini, tidak ada langkah yang baku, gitu kan? Tetapi yang ada itu adalah kita harus melakukan pengambilan keputusan bukan atas dasar emosi sesaat, gitu kan? Tetapi perlu pertimbangan yang matang, mungkin gitu, seperti itu ya bahasanya. Ya. Kita kan bukan seseorang tetapi tim yang membantu ya. Jadi ada tim yang membantu kita untuk mempermudah proses pengambilan keputusan itu. Ada tempat untuk kemudian berdialog dan mendengarkan pandangan-pandangan mereka, gitu kan. Menurut mereka seperti apa, tentunya dalam koridor, gitu kan. Karena kalau saya menyampaikan seperti ini, sebuah masalah itu kalau dipikirkan oleh banyak orang itu memang terkadang lama penyelesaiannya, tetapi kita mendapatkan informasi yang paling tidak lebih lengkap dibanding kalau kita memikirkan sendiri. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan adalah ketika di tim itu kita libatkan di dalam mengambil keputusan, mereka akan muncul rasa memiliki, karena mereka merasa tersanjung dengan dilibatkan di dalam mengambil keputusan, bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita laksanakan itu juga atas buah pikiran mereka, ada sumbangsi pemikiran. Jadi keterlibatan mereka itu juga memberikan hal yang baik terhadap situasi kerja. Nah, jadi adakah seseorang yang membantu dalam hal pengambilan keputusan ini? Sebenarnya bukan seseorang, tetapi tim yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu. Masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Pengalaman ya. Yang ini saya garis bawahi di sini gini. Berdiri di atas kebenaran, ya kan? Bukan berarti idealis, gitu ya. Berdiri di atas aturan yang berlaku. Intinya adalah jangan sampai ada yang dikecewakan. Nah, kalau dia kecewa karena kita melakukan berdasarkan aturan, itu tidak masalah. Artinya memang untuk aturan dibuat itu tidak bisa memuaskan semua orang selagi itu produk manusia, itu kan. Bukan berarti karena produk manusia harus bisa dirubah, tidak, karena itu menjadi kesepakatan bersama, gitu kan. Jadi selagi kita berada pada koridor yang benar, gitu kan, bukan atas asumsi pribadi ya, tetapi asumsi yang sudah disepakati bersama, maka insya Allah itu akan lebih mudah. Sebab contoh misalnya di PPDB, ketika kepala sekolah memiliki persepsi sendiri berbeda dengan para panitia,
maka nanti akan ada yang dibolehkan oleh kepala sekolah dan tidak dibolehkan oleh panitia yang lain, gitu kan? Kalau kita berdiri pada persepsi masing-masing, gitu kan? Idealismenya ada pada bagaimana mengikuti aturan PPDB, gitu kan? Jadi kuncinya seperti itu. Kalau kita berada pada koridor yang benar berdasarkan asumsi aturan, maka insya Allah itu tidak masalah, gitu. Sebab kalau misalnya kepala sekolah melegalkan atau tidak sesuai dengan aturan, maka nanti bila ada hal yang muncul, maka susah untuk kemudian berdiri tegak di atas kebenaran itu, karena kita sudah melakukan sebuah kecurangan. Nah, kecurangannya apa? Melanggar aturan, gitu kan? Nanti akan bahasanya kenapa yang itu bisa, sementara kami tidak bisa. Nah, apa perbedaan dia dengan kami? Nah, seperti itu akan banyak pertanyaannya. Jadi kalau sekali tidak, siapapun asal sesuai dengan prosedur, maka tidak sama. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak, gitu kan? Selagi kita sama satu persepsi, satu jalan, satu visi, maka insya Allah bisa berjalan dengan baik, mulus, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan dari perjalanan PPDB. Kita mengangkat PPDB ya, dari perjalanan PPDB dari tahun sejak saya mengalami dari tahun 2016 di SMA Negeri 1 Berau sampai dengan tahun ini, kan itu grafik kebaikannya itu kan berjalan bukan turun tetapi naik, atau grafiknya linier, gitu kan? Semakin lama semakin tinggi tingkat kepercayaannya, tingkat kepuasannya. Ya memang di masyarakat ada yang tidak puas, ada yang tidak ada yang puas, kemudian ada yang tidak puas, kemudian yang kecewa dan seterusnya. Nah, tetapi yang penting kita laksanakan itu berdasarkan keyakinan bersama tentang keputusan itu. Artinya bukan atas dasar keyakinan kebenaran pribadi, nah gitu ya, tetapi keyakinan kebenaran berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, keyakinan atas keputusan berlaku ini harus didasari dengan keyakinan keyakinan pribadi yang kuat. Nah, seperti itu. Bahwa dalam hidup ini kita juga memang harus menata diri kan, termasuk dalam dunia kerja, seperti itu. Sebab kembali ke visi kita ini kan bisa dicontoh oleh siapa saja. Nah, kalau contohnya, kalau kita tampilkan perilaku kita yang tidak baik, maka itu juga dicontoh oleh orang lain. Nah, sementara kalau pimpinan itu melakukan kegiatan, menampilkan perilaku, maka itu biasanya dicontoh seperti itu. Nah, kalau mereka itu mengikuti buta, maksudnya kan, apapun yang dilakukan oleh atasan itu menurut dia sudah yang baik, maka kalau atasan melakukan yang tidak baik, maka dia akan dicontoh itu. Nah, seperti itu. Maka di sini pentingnya memberikan pelajaran juga dengan model seperti ini sebenarnya juga memberikan pelajaran tentang konsistensitas kita, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang pimpinan dari SMP IT Al-Ihtisam Biatan. Nah, tugas wawancara ini merupakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 10. Baik, kita langsung saja melakukan wawancara dengan beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Baik Pak, ini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Ya, jadi mungkin saya menjawabnya itu ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, tentu saja namanya sebuah kesimpulan berbagai lembaga atau instansi apapun kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang sifatnya dilema. Nah, dalam artian bagaimana berdasarkan pengalaman saya mengambil keputusan atau suatu kebijakan ketika kita dihadapkan oleh situasi seperti ini.
dasarnya untuk kita mengambil satu kebijakan tadi itu tadi lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya. Kemudian tentu saja setiap kebijakan yang bersifat dilema tentu tidak ada bentuk penyelesaiannya itu yang sempurna yang memuaskan segala pihak, baik itu di pihak kita selaku pemangku kebijakan ataupun di pihak misalnya rekan kerja kita atau teman-teman yang berada di instansi misalnya seperti sebuah lembaga pendidikan. Maka setelah kita memahami dasarnya, tentu saja kita ambil langkah-langkah yang terbaik. Lagi-lagi tadi ya bahwa tidak sempurna, tapi di antara pilihan itu manakala itu mendekat tidak terbaik, maka itulah yang harus kita ambil. Mungkin itu berdasarkan pengalaman saya setelah kita tentu tadi kita memahami dasarnya apa tadi masalah, kemudian kita lihat aturannya, kemudian kita rumuskan berdasarkan keadaan yang di lapangan tadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebenarnya jawaban saya tadi itu masih berhubung sama pertanyaan pertama bahwa bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusannya. Ya sama Bu sebenarnya. Ini tadi juga masih terdilema. Lagi-lagi tadi sedikit meneruskan. Tidak semua hal-hal yang mungkin benar tetapi itu bagus. Bisa saja benar tapi melihat situasi keadaannya yang itu tidak bagus. Contoh misalnya pada saat misalnya narkoba, ini saya ambil satu kasus contoh. Narkoba itu tentu saja jika dia tentu saja pemahaman kita begitu berbicara narkoba tidak baik. Nah, apa yang menjadi benar? Pada saat memang itu digunakan sesuai anjuran dokter pada sebuah kasus misalnya medis. Nah hal ini juga sama tadi bahwa ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu adalah langkah yang terbaik kita bagaimana tadi melihat aspek-aspek dasarnya itu. Nah, kemudian setelah melihat aspek dasarnya kita lihat di situ mengandung unsur kepentingan seperti apa. Ternyata misalnya kita pilih langkah A. Oh ternyata kalau A ini mungkin terlihat baik, tapi jauh daripada aspek-aspek dasar itu tadi mengenai misalnya aturannya, dasarnya, apa saja loh. Kemudian kita harus merubah, kita memilih B. B ini mungkin tidak seperti A yang terlihat begitu, tapi minimal yang A juga benar, tetapi dia tidak bergeser daripada dasarnya tadi aturannya. Maka kita pilih. Nah, jadi sifatnya memang dilema, tapi minimal kita ambil mana yang mendekati pada aspek-aspek itu. Tentu saja dasarnya tadi kalau punya dasarnya seperti itu, maka saat kita ambil itu mungkin kembali lagi untuk pertanyaan mungkin tidak 100% lah sempurna, tapi minimal mendekati Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa? Ya tantangan itu ya bervariasi ya. Ada misalnya kalau di posisi saya berdasarkan keadaan dan lingkungan saya. Jadi tantangannya itu ada yang bersifat kepentingan pribadi, ada juga yang bersifat kepentingan bersama, ada juga yang bersifat di antara dua kepentingan yang tadi jauh daripada aturan dasar. Contoh misalnya di sekolah kami itu ya, sekolah yang bernaung di bawah naungan sebuah yayasan. Ketika berbicara sebuah yayasan, maka yayasan ini sebenarnya punya aturan sendiri, kan berdasarkan aturan notaris yang berlaku. Nah,
sementara tidak semua pemahaman teman-teman atau orang-orang yang di sekitar itu sama dengan pemahaman kita. Misalnya kami, itu misalnya contoh, ada karyawan yang bekerja di tempat kami, tetapi di satu sisi lain dia juga bekerja pada suatu lembaga atau instansi, misalnya pemerintah atau para kampung. Pada sisi lain, kadang hal yang bersifat pendidikan itu dia mau sama ratakan dengan apa yang dia pahami atau cara dia bekerja di, misalnya di lembaga kampung tadi. Tentu hal ini bertabrakan. Tapi lagi-lagi pada saat dibentukkan dengan kepentingannya, maka di sini saya sebagai pemimpin minimal mengimbangi semuanya itu. Mengimbangi itu apa? Walaupun tidak sempurna, tetap kita mengambil satu keputusan tadi, mungkin kepentingannya juga bisa tersampaikan, tetapi tidak jauh daripada aturan-aturan atau dasar-dasar yang memang ada di sekolah yang saya pimpin. Plus sekolah itu juga tidak lepas daripada aturan kebijakan yang dasar. Artinya kalau setiap kepentingan kita menuruti, biasanya berseberangan itu. Mungkin tidak berseberangan sama sekolah yang saya pimpin, tapi ternyata berseberangan sama aturan lembaga yang menaungi. Maka cara-cara kita saja, misalnya kita sampaikan penjelasannya, ini aturan ini, kemudian apa yang tentu kita hadapi. Lalu kita sodorkan. Saya rasa semua orang, Bu, pada dasarnya tetaplah punya nilai sisi-sisi istilahnya hati yang baik. Ketika disampaikan dengan cara yang baik, dilihatkan aturannya, disampaikan, diberikan pemahaman tentang cara yang bagaimanapun itu benturan kepentingannya, kan tidak akan berusaha paham dan aman. Baik Pak, menarik sekali ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika nanti, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Apakah diselesaikan secara langsung atau mungkin dibuatkan jadwal untuk penyelesaiannya, dan prosedurnya seperti apa? Nah, tentu saja Bu, kalau prosedurnya saya pribadi melihat kondisi yang ada. Misal pada saat itu tidak ada pilihan selain kita mengambil kebijakan pada saat itu dan waktu itu, maka kita langsung eksekusi berdasarkan insting atau intuisi pengalaman kita yang sudah. Tapi manakala itu bukan sebuah atau manakala waktu yang dihadapkan itu adalah bukan waktu yang urgent, kan? Maka tentu saja saya biasanya selalu melibatkan momen-momen terbaik. Misal saya untuk menganalisanya, saya panggil itu satu-satu. Misalnya ini orang lah, karyawan, masalahnya ini si A ini apa, kita dengarkan dulu. Jadi kita memanggil itu, kita dengarkan semua, tidak untuk kita komentari. Oke. Kemudian di situasi tertentu nanti kita panggil si B. Tentu saja lebih bagus itu kita tidak panggil pada ruangan-ruangan yang misalnya tertutup pengetat. Kita jalan kemana sampai mana. Dengan seperti itu orang itu akan lebih fresh, lebih terbuka menyampaikan kita sendiri. Kemudian setelah kita kumpulkan itu informasi, baru kita rembukan di dalam pikiran kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang terbaik. Kemudian setelah itu dipanggil bersama-sama, lalu kita sampaikan apa kekurangan ini, apa kekurangan apa ini. Kita ingatkan kembali. Tentu saja di dalam sebuah pertemuan anggap saja seperti kami menjalankan juga wadah sama. Anggap saja sebuah wadah, bahwa setiap wadah itu mempunyai tujuan dan setiap wadah itu mempunyai nakoda di dalamnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka diharapkan kepada anggota yang lain, ya kan? Nakoda kan tentu saja dia hanya mengamati bagaimana keadaan, bagaimana situasinya. Tentu pendayung tugasnya bukan itu, dia mendayung saja kemana. Maka itu kita ingatkan kembali dasar-dasarnya. Kenapa saya dulu selalu tidak pernah lepas dari mana aspek dasar? Aspek dasar itu adalah pegangan terkuat untuk kita menghadapi berbagai situasi, berbagai keadaan di mana. Contoh di kehidupan, pegangan dasar kita apa? Pegangan sunnah. Di sekolah, pegangan kita apa? Dasarnya. Ketika kita
bagaimana dengan sekolah yang terafiliasi bernaung di bawah yayasan. Nah, kita pegang kembali dasar apa aturan yayasan. Saya kira semua dasar-dasar itu, makanya dari awal itu pertanyaan Bu, saya tidak pernah lepasin aspek dasar. Aspek dasarnya apa? Maka itu menjadi pegangan utama. Kemudian selebihnya fleksibel melihat keadaan di lapangan, sehingga kita menghasilkan suatu kebijakan yang itu tadi, bahwa tidak sempurna, tidak mungkin itu sempurna, tetapi minimal mendekati, tetap tidak lepas dari aspek-aspek dasar yang ada. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, tentu saja Bu, setiap kita tidak lepas daripada yang namanya faktor seseorang, ya kan? Saya menjawabnya mungkin secara umum saja Bu ya. Saya kira itu bisa digambarkan dengan situasi daripada faktor dilema etika. Misal suami yang sukses, siapa faktornya? Tentu saja kedua orang tuanya kan, pasangannya. Saya kira saya pun juga tidak seperti itu. Kita pun semua juga seperti itu. Tidak ada orang yang bisa sukses sendiri, menghadapi situasi selesai sendiri, tidak ada. Selalu ada faktor X, ya kan? Atau faktor penguat di dalam, entah itu saudaranya, doa kedua orang tua, orang yang dekat dengan dia, pasangan, siapa saja. Itu ada faktor-faktor yang lebih sentuhan itu kepada emosional, sisi emosional. Jadi bukan daripada sisi-sisi istilahnya apa itu. Kalau faktornya tadi. Artinya ada kolaborasi ya Pak ya? Ya pasti. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman menghadapi kasus dilema etika? Ya jadi begini, semakin pembelajaran itu, kehidupan itu pasti ada badan. Ketika kita berhasil melalui badai tersebut, entah bagaimanapun caranya, mungkin kita akan hancur-hancur. Mungkin kita akan melewatinya dengan lebih baik. Tapi yang pasti setelah badai itu berlalu, apa yang menjadi pengalaman, menjadi hikmahnya, kita bukan lagi orang yang sama. Jadi setelah kita lalui menjadi sebuah pengalaman, tentu kita bukan lagi orang yang sama saat menghadapi situasi atau seperti tadi dilema. Kita bukan lagi orang yang sama, baik itu dari sisi pemikiran, mentalitas, kebijaksanaan, kemudian kematangan di dalam berpikir, sehingga menghasilkan keputusan dan kebijakan. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.